Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Andrea Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dalam sambutannya Presiden menegaskan 3 hal seperti menuntaskan program kerja utama hingga mendukung penuh masa transisi pemerintahan. Presiden Joko Widodo memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat 13 September 2024. Sidang Kabinet ini merupakan sidang terakhir sebelum pergantian pemerintahan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan beberapa hal, diantaranya yang pertama, para menteri agar segera menuntaskan program kerja utama yang sudah dimulai, baik terkait serapan, administrasi pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan. Kedua, harus mendukung penuh program Presiden terpilih dan mewujudkan transisi pemerintahan yang berjalan efektif. Ketiga, menjaga situasi yang kondusif dan stabilitas agar tetap tumbuh dalam pembangunan, menjaga daya beli masyarakat, inflasi, serta jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang berpotensi menimbulkan gejolak. Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta maaf jika dalam 10 tahun memimpin Indonesia ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi. Saya juga ingin memohon maaf pada Bapak Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal yang kurang maksimal. Sekali lagi, saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta anggota Kabinet Indonesia Maju untuk mendukung program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi menginginkan agar transisi pemerintahan dapat berjalan efektif dan program unggulan Presiden terpilih dapat segera dieksekusi. Dalam rapat paripurna di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat 13 September 2024, Presiden Joko Widodo menegaskan agar para menteri mendukung penuh transisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden mengatakan jika diperlukan regulasi dan perumusan kebijakan, utamanya untuk program unggulan Presiden terpilih, maka anggota kabinetnya harus segera mengeksekusinya. Salah satu program unggulan Presiden terpilih yakni makan bergizi gratis. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memulai pelaksanaan program itu mulai 2 Januari 2025. Mengutip data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, total penerima program makan bergizi gratis sebanyak 15,42 juta jiwa yang terdiri dari anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di 514 kabupaten atau kota. Kita semuanya harus mendukung penuh program Presiden terpilih. Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan. Utamanya untuk program-program unggulan Presiden terpilih. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono menyebut Bandara IKN akan diuji coba pendaratan menggunakan pesawat kepresidenan RJ85. Hal itu dilakukan setelah pesawat jet berjenis Cessna berhasil mendarat dengan mulus di Bandara IKN. PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono menyebut Bandara IKN akan diuji coba pendaratan menggunakan pesawat kepresidenan RJ85.
Hal itu dilakukan setelah pesawat jet berjenis Cessna milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Kementerian Perhubungan yang membawa Menhub Budi Karya dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni berhasil mendarat dengan mulus di Bandara IKN pada Kamis pagi. Jadi tadi pagi Menhub sudah mendarat di sini dengan Cessna. Sekarang sedang diupayakan dicoba dengan RJ85 apa ya? Basuki menyatakan jika uji coba pesawat RJ85 berjalan lancar, maka Bandara IKN akan siap digunakan untuk aktivitas Presiden di masa mendatang. Dengan adanya uji coba ini, maka Bandara IKN semakin mendekati kesiapan penuh untuk mendukung operasional di Ibu Kota Nusantara dan kegiatan kepresidenan di masa mendatang. Saat ini panjang landasan Bandara IKN sudah mencapai 2.200 meter, sedangkan pembangunan gedung terminal VVIP telah mencapai lebih dari 90%. Sementara jalan akses utama hampir selesai 100% dan berbagai fasilitas penunjang lainnya terus dimaksimalkan pengerjaannya. Ditargetkan Bandara IKN akan selesai dibangun secara keseluruhan pada 31 Desember 2024. Pemirsa, Indonesia sentris merupakan pendekatan pembangunan Presiden Joko Widodo yang dipandang sebagai bentuk kemajuan untuk mengubah pembangunan yang selama ini terpusat di Pulau Jawa menjadi pembangunan yang menjangkau pelosok seluruh negeri. Di dalam 10 tahun terakhir, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan bendungan hingga akhir tahun 2024 dari total rencana 61 bendungan hingga pembangunan jalan tol sepanjang 2.700 km dan pembangunan jalan nasional yang juga terus dilanjutkan hingga sepanjang 6.000 km. Pembangunan infrastruktur dan digitalisasi di Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam 10 tahun terakhir dan menjadi motor penggerak utama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Presiden Joko Widodo telah melakukan berbagai inisiatif pembangunan yang bersifat Indonesia sentris, yakni merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan terluar. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Endra Atmawijaya menyatakan, infrastruktur merupakan fondasi esensial yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi prasyarat menuju Indonesia sebagai negara maju, khususnya visi Indonesia Emas 2045. Infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, bendungan, hingga sarana transportasi massal telah menunjukkan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi dan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. Kita tidak hanya membangun di pusat-pusat pertumbuhan yang memang menjadi tumpuan untuk menggerakkan ekonomi kita, tapi pemerintah selama 10 tahun terakhir juga membangun kawasan-kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar, kemudian pulau-pulau terisolir, pulau-pulau yang terpencil ya, saya kira itu sudah bisa kita lihat di Miangas, di Rote, kemudian di pulau-pulau di NTT, kemudian juga di Papua. Itu saya kira kita mencoba untuk memberikan akses yang sama dengan tempat-tempat lain untuk keadilan dan juga masyarakat juga bisa menikmati hasil-hasil pembangunan. Seiring dengan pertumbuhan infrastruktur fisik, pemerintah juga mengakselerasi pembangunan digitalisasi untuk memperkuat daya saing dan kualitas pembangunan nasional. Endra menekankan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan konektivitas yang lebih efisien, mengurangi waktu tempuh dan meningkatkan aksesibilitas di berbagai wilayah. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.